Yang terakhir saya juga terapi EBA. Nah di sini saya pakai konsultan, saya nggak ngerti apa-apa. Saya pakai konsultan dari Australia yang datang ke Indonesia secara berkala. Saya belajar dari dia. Dan saat itu saya belajar. Benar-benar belajar apa sih terapi EBA. Karena ini harus kita jalankan setiap hari. Jadi saya belajar, saya punya, saya hire terapi satu yang akan mengajarkan apa yang saya suruh. Nah, saya melihat dari CCTV. Gimana? Oh, atau terapi saya mungkin melakukannya keliru. Wah, kalau keliru, oh salah kamu harus seperti ini, seperti ini. Kalau enggak berhasil, saya yang berpikir, kenapa anak saya enggak berhasil? Jadi saya tuh jadi buku itu sampai saya ngelontok, kenapa ya enggak berhasil? Saya kadang-kadang malah sampai malam itu saya bisa tidur, itu mimpi, kenapa anak saya enggak bisa matematika? Kenapa kotaknya kok enggak bisa nangkep ya? Nah, itu saya terbawa-bawa mimpi. Saya tiap waktu itu memang kehilangan masa-masa saya cuma nggak punya kegiatan apa-apa. Saya belajar, eee, buku terapi EBA ah, itu punyanya Catherine Morris rasanya. Wah, itu pokoknya satu-satunya buku. Dulu buku itu ndak sulit sekali. Ya udahlah, itu saya, jadi pegangan saya saat itu. Jadi terapi EBA itu cuman metodenya, ya. Metode itu cara mengajarnya, tetapi materinya kita bisa melakukan materi apapun, ya. Jadi dia juga kalau materinya pengenalan kosakata, ya. Itu tapi saya seperti yang saya ngomong, kalau kita mau mengenalkan satu kosakata ke dia, anaknya harus punya kemampuan ini. Baru anaknya bisa kita ajarkan kosakata. Kalau dia nggak bisa membedakan dan menyamakan, kita langsung ngajarin dia, ini apa, ya nggak ada lah. Nggak akan ada hasilnya. Ya. Oke, kembali kita ke umur 58. Oh, anak saya sekolah SD. Ya, sekolah SD itu sekolah dengan ada shadow di sebuah sekolah SD yang biasa. Jadi anak saya duduk di belakang sendiri. Satu kelas cuman 10 sampai 20 anak, ya. Saya berterima kasih bisa ya apapun yang sudah dilalui anak saya berterima kasih. Walau dia bisa di sekolah SD ini, apa yang dicapai oleh anak saya. Jangan, mungkin advice saya, orang tua jangan mengharapkan mendapatkan anaknya akan mendapatkan, kepandaian atau materi di sekolah SD, dari gurunya di sekolah SD. Biasanya kalau materi itu perlu kita yang mengajarkan di rumah. Yang saya lihat, anak saya itu bisa menyadari apa yang harus dilakukan dia karena di dalam suatu komunitas, satu grup. Misalnya dia kelas 2. Anak-anak kelas 2 sekarang harus keluar dari kelasnya menuju ke lapangan dan harus baris di sini. Nah, itu dia tuh punya sense of, oh aku grup yang ini ya, jadi aku harus ikut ini sama grup ini. Grup ini keluar turun tangga aku ikut, ke lapangan ikut, saya harus berdiri di dekat grup ini, berjajar mungkin ke belakang, dua jajar ke belakang. Nah, itulah yang menyebabkan dia itu nggak aneh. Kalau kumpul sama orang, dia nggak apa-apa. Dia bisa tahu bahwa, oh pada waktu grup ini. Jadi dia tidak bisa semau sendiri. Kalau grup ini disuruh pergi sekarang cuci tangan. Semuanya cuci tangan. Terus sekarang waktunya makan. Semuanya makan. Nah, jadi di sini dia sudah mempunyai bayangan bahwa kalau kamu jadi seorang anggota dari suatu komunitas, kamu harus ikut melakukan hal yang sama seperti yang lainnya. Nah, tapi kalau anak ini tidak pernah sekolah, tidak pernah hanya di rumah aja, dia akan kehilangan sense ini.
Ya. Jadi kalau ke sekolah atau mungkin ikut ke kegiatan yang banyak anak, itu yang bisa Anda harapkan bahwa anak ini akan tidak semaunya sendiri. Nah, setelah itu saya ada terapi okupasi. Okupasi ini sebenarnya terapi bermain. Okupasi itu sebenarnya pekerjaan. Nah, pekerjaan anak-anak ini adalah bermain. Kalau anak-anak ini tidak bisa bermain, ibu harus sebisa mungkin ajarkan bermain. Mereka bermainnya ada banyak yang aneh-aneh kan. Menata-nata dari kiri ke kanan sampai panjang. Jatuh satu marah. Ya, terus caranya bermain juga mungkin cuma dilihat gitu. Dilihat apa? Rodanya kayak mobil yang dilihat rodanya muter. Kalau mobilnya dijalankan yang dilihat itu bagaimana rodanya berputar. Bukan melihat mobil ini menuju ke arah mana, bukan. Nah, itulah. Jadi mereka ini anak-anak yang sangat detail. Nah, anak-anak yang sangat detail itu yaitu kehilangan gambaran besarnya. Seperti dia lihat bermacam-macam sendok. Yang dia perhatikan adalah perbedaan sendok yang satu dengan sendok yang lain. Oh, yang satunya nggak ada polanya, nggak ada gambarnya di pegangannya. Yang satunya ada pegangan yang bulat-bulat gitu. Nah, itu yang sehingga dia tidak melihat persamaan dari semua itu. Semuanya sama-sama sendok. Itulah kalau jadi dia terlalu detail. Kita harus membawa dia untuk zoom out. Zoom out melihat. Coba dilihat dulu. Ini jangan terlalu dilihat zoom in. Zoom in itu detail, kita zoom out. Jadi secara general ini apa sih? Oh iya, ini sendok yang buat makan. Nah itu. Yang ibu bapak harus banyak lakukan adalah membuat mereka zoom out. Untuk melihat, ini sendok, ini juga sendok, ini sendok untuk makan, yang ini juga untuk makan. Gitu. Jadi berikanlah informasi untuk masalah yang memampukan dia untuk melihat dalam gambaran yang lebih besar lagi. Ya, jangan membuat mereka zoom in lagi. Coba lihat perbedaannya ini sama ini. Oh, mereka lebih pintar dari kita kok. Sampai ada anak yang bisa nyusun puzzle yang kecil-kecil itu. Dia nyusun itu nggak pakai mikir ya. Yang ini di tempat ini. Berapa pieces, ratusan pieces bagi dia isi. Nah, jadi untuk detailnya itu sudah kita kalah sama mereka. Untuk tadi occupational therapy adalah sebenarnya bermain, ajarkanlah kemampuan bermain untuk anak-anak ini. Kemampuan bermain anak-anak ini pertama apa? Motorik kasar. Setelah motorik kasar, motorik halus, ya. Setelah itu motorik oral. Motorik oral ini paling sulit yang ada di wajah ini untuk motorik yang ada di wajah. Jadi otot-otot yang ada di wajah, di mana mereka tidak bisa melihat apa yang dilakukan oleh otot-otot di wajah. Jadi 100% dari feedback otot-otot ini bagaimana keadaan mulut saya. Mulut saya sekarang sedang terbuka atau tertutup. Itu dia nggak bisa tahu kan, matanya nggak bisa melihat kan. Itu otot-otot yang ada di wajah langsung mengirimkan report ke otak bahwa posisi mulut sekarang sedang terbuka. Nah, untuk anak-anak yang syarafnya ini masih kurang bagus, maka dia masih belum bisa merasakan dengan pasti motorik oralnya, feedback motorik oral, maka ajarkanlah mereka di depan kaca sehingga masih bisa membantu. Namanya kita buka mulut, ya dia bisa ngelihat, oh aku harus seperti ini, tapi saya nggak bisa merasakan mulut saya itu sekarang lagi tutup atau buka. Nah, jadi hal itu bantuan mata mempermudah untuk anak melakukan hal itu.
Nah, saya sudah occupational therapy, speech therapy, sensory integration. Speech therapy sama sensory integration itu saya juga lakukan dengan program-program yang saya yang paling gampang ke Singapura lah. Singapura kan deket ya, dan bahasanya kadang-kadang mereka bisa bahasa Melayu. Saya juga belajar, saya ambil workshopnya speech sama sensory integration supaya saya tahu persis sebenarnya ngapain sih speech itu, ngapain itu sensory integration. Nah, itu saya berikan dalam semuanya terapi perilaku terpadu di mata hati. Jadi kalau mau satu-satu itu banyak, Bu. Dan kita kan enggak tahu kapan yang harus datang duluan. Nah, kalau mamanya kita speech terapi kita berikan di depan, itu lebih ke arah kita nggak akan berikan kalau motorik halusnya belum bagus. Karena speech therapy itu kalau motorik halus saja dia susah, apalagi motorik oral gitu ya. Nah, kita boleh melakukan sesuatu dengan menstimulasi supaya anak bisa meniup. Itu sangat sulit, Mas ya. Jadi nanti kemampuan itu yang kita lihat apakah aktivitas itu kita ajarkan terus-menerus dari yang tiupannya yang cuma lilin aja nggak mati loh ditiup sih ya. Jadi kita harus supaya dia mau encourage dia untuk berusaha lebih, kita tiupkan juga sama-sama tiup supaya lilinnya mati. Api dari lilin mati. Nah, salah satunya seperti itu. Sensory integration itu lebih banyak ke gerakan-gerakan. Tetapi sebenarnya dari occupational speech sama sensory integration itu kita harusnya lakukan lebih dahulu daripada speech sama occupation. Nah, cuman sekarang ini di bawah sensory integration ada hal lain yang harus dilakukan adalah kita melihat apakah anak ini sudah primary refleksnya, primitive refleksnya yang kita dapat dari waktu kita lahir, apakah sudah ada di anak ini. Dia sudah mengalami hal itu. Yang kalau ada, mestinya gerakan-gerakan yang kita berikan itu mudah bagi mereka. Nah, kalau nggak ada, berarti itu anak ini masih belum melalui primary reflex yang harusnya dilalui dulu, karena itu adalah fondasi dasar dari gerakan-gerakan yang kompleks yang nanti yang dipelajari kita di kemudian hari, waktu kita dewasa, beranjak dewasa. Nah, jadi sebelumnya sensory integration, sebelumnya harus ada primary reflex, refleks primer. Nah, dalam 5-8 tahun ini, saya juga tertarik terapi pijat. Jadi anak saya bawa pijat kemana-mana, di mana ya itu kadang-kadang enggak scientific, yang namanya pijat itu ini bukan pijat fisioterapi loh. Ini pijat-pijat yang saya dengar, oh itu bisa pijat anaknya bagus gini-gini. Ya saya ikut ke sana. Jadi pada waktu kita bingung, kita tuh pengen melakukan semuanya. Nah, tetapi dari pilihan saya yang sekian banyak ini, saya pikir kalau saya menyekolahkan dia, itu ada hasilnya, okupasi, speech therapy, sensory integration, itu ada hasilnya. Terapi pijat ini yang enggak jelas hasilnya menurut saya. Karena saya hanya melihat dulunya kalau di terapi itu dia anaknya sakit, setelah itu anaknya dipijat udah nggak sakit, gitu ya. Tapi saya nggak tahu secara klinis hasilnya seperti apa, itu saya kurang jelas. Oke, ini keliru. Ini dari 8 ke 13 sebenarnya. Oke, 13 tahun lah, nggak apa-apa.
Jadi pada waktu umur 6 tahun anak saya leskan berenang. Pemikiran saya kenapa anak-anak ini harus berenang. Padahal berenang ini itu sulit dipelajari kalau proprioseptif anak-anak ini jelek. Jadi yang saya takutkan di berenang apa? Waktu itu ada banyak isu anak-anak yang tenggelam. Kalau anak-anak ini kan hiperaktif. Kalau kita tinggal di sebuah hotel atau sebuah villa atau sebuah rumah yang ada kolam renangnya, apakah Anda bisa menjamin Anda bisa menjaga anak Anda untuk tidak masuk ke kolam renang? Nah, itu ketakutan saya. Karena waktu itu saya ingat ada dua anak ya masuk koran itu, mereka meninggal walaupun dua anak itu dijaga dengan dua suster. Mereka dua-duanya masuk nyemplung ke kolam renang dan kita hanya bisa melihat anaknya sudah terapung. Wah, itu ketakutan saya. Jadi saya waktu berenang ini saya kasih waktu 1 tahun harus bisa berenang. Maksud saya itu berenang itu walaupun dia nggak bisa gaya kata, gaya dada, tapi anak ini bisa mengambang. Hanya kakinya aja nih yang goyang-goyang kan anaknya masih bisa mengambang, terapung di kolam renang. Jadi untuk kemampuan berenang, saya lakukan pokoknya anak saya harus bisa berenang. Saya berenangnya seminggu 2 kali atau 3 kali terserah. Pokoknya saya buat target dalam 1 tahun anak saya harus bisa berenang. Nah, kalau gym ini itu waktu besar inilah dia ke gym sudah bisa ke gym pakai alat-alat gym. Nah, itu dilakukan sebelum pandemi. Jadi berenang karena biasanya tempat berenang dan gym ini jadi satu tempat gitu ya. Jadi kita bisa melakukan hal itu kalau nggak berenang ya nge-gym gitu ya.